Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 03 SMJP 010 akan menjelaskan tentang ruang lingkup makroekonomi. Yang pertama akan dijelaskan oleh Anang Prananto. Ruang lingkup analisis makroekonomi. Ruang lingkup ekonomi makro yaitu terkait dengan mekanisme kerja ekonomi makro. Jadi, ekonomi makro sering diterapkan dalam analisis target, mulai dari target kebijaksanaan pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, inflasi, keseimbangan neraca pembayaran, dan masih banyak lagi. Perbedaan yang ada pada mikroekonomi dan makroekonomi. Ekonomi makro berupaya menemukan perspektif umum di tingkat nasional, sedangkan ekonomi mikro berfokus pada perspektif individu di tingkat konsumen. Meskipun penawaran dan permintaan berlaku untuk kedua bidang ekonomi, ekonomi mikro didasarkan pada tren pembeli dan penjual, di mana ekonomi makro berfokus pada berbagai siklus ekonomi, seperti siklus utang jangka pendek dan jangka panjang, dan siklus bisnis. Tujuan-tujuan kebijakan makroekonomi. Ada 5 tujuan kebijakan makroekonomi. Yang pertama, menstabilkan ekonomi. Kestabilan ekonomi meliputi kewujudan dari 3 hal. Yang pertama, tingkat penggunaan tenaga kerja tinggi. Yang kedua, tingkat harga-harga tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Yang ketiga, terdapat keseimbangan di antara ekspor dan impor dan lalu lintas modal dari atau ke luar negeri. Yang kedua, mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja atau kesempatan kerja. Keinginan semua perekonomian adalah menciptakan penggunaan tenaga kerja penuh. Apabila suatu masyarakat dapat mencapai kestabilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang teguh tercapai, maka akan mempermudah masyarakat mencapai hal tersebut. Yang ketiga, menghindari masalah inflasi. Inflasi dapat menimbulkan efek buruk bagi perekonomian suatu negara. Ada kalanya inflasi berlaku akibat adanya ketidakstabilan politik dan ekonomi suatu negara. Tapi sering juga inflasi terjadi akibat permintaan masyarakat yang berlebihan, penambahan penawaran uang yang berlebihan, dan kenaikan dalam biaya produksi. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang teguh merupakan tujuan makroekonomi jangka panjang yang diinginkan oleh berbagai negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, mencapai keseimbangan neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran yang tidak kukuh akan mengurangi kemampuan suatu negara dalam menghadapi masalah pengaliran dana ke luar negeri yang melebihi dari keadaan yang biasanya berlaku. Masalah utama dalam perekonomian. Ada 5 masalah utama dalam perekonomian. Yang pertama, masalah pertumbuhan ekonomi. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat disebabkan karena faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Yang kedua, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi merupakan perekonomian yang mengalami gejolak perubahan harga barang. Apabila harga barang tidak stabil, akan mengganggu jalannya kegiatan perekonomian, baik itu pengusaha, produsen maupun konsumen itu sendiri. Yang ketiga, masalah pengangguran. Pengangguran mengurangi pendapatan masyarakat, dan ini mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai. Apabila keadaan pengangguran di suatu negara adalah sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Yang keempat, masalah kenaikan inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi berbeda dari satu periode ke periode lainnya, dan berbeda pula dari satu negara ke negara lainnya. Ada kalanya tingkat inflasi adalah rendah, yaitu mencapai 2 atau 3%. Tingkat inflasi yang moderat mencapai di antara 4-10%. Yang kelima, masalah ketidakseimbangan neraca pembayaran. Ketidakseimbangan neraca pembayaran disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor alam, kegiatan ekonomi pemerintah, dan kegiatan ekonomi swasta. Neraca pembayaran internasional dikatakan tidak seimbang apabila neraca pembayaran mengalami surplus atau defisit. Bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi. 1. Adapun terkait penyelesaian masalah yang ada, maka pemerintahan memiliki langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menggunakan beberapa kebijakan, yakni 1. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat
membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. 2. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bank Sentral di Indonesia. Bank Sentral adalah Bank Indonesia untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bangsa dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Ketiga, kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk memperingati efisiensi kegiatan sehingga dapat menawarkan barangnya dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Baik salah satu kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pendapatan e-commerce policy, yaitu langkah pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan pekerjaan. Ruang lingkup ekonomi makro. 1. Penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dijelaskan dalam ekonomi makro. Dengan demikian, ruang lingkup ini pun memiliki sejumlah pengeluaran, yaitu pengeluaran perusahaan, pengeluaran pemerintah, ekspor impor, dan pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi. 2. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah berupa kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi negara dan masyarakat. Ketiga, pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat yaitu pengeluaran yang menyeluruh. Jika pengeluaran ini tidak dapat mencapai tingkat ideal, akibatnya adalah terjadinya masalah pada perekonomian, terwujudnya kesempatan kerja, mampu mengawasi laju inflasi. Karena itu, idealnya pengeluaran agregat mampu berada pada tingkat yang dibutuhkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.